Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, melakukan pembelaan iman. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus untuk melakukan pembelaan iman, atau bahasa trennya adalah berapologet, yaitu melakukan pembelaan iman. Dan kita melihat dalam Nats Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 11 bagaimana Paulus melakukan pembelaan iman. Dalam ayat 26 kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Dalam ayatnya yang kedua, ya Raja Agripa, aku merasa bahagia pada hari ini karena aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapan. Ada di situ memberi pertanggungan jawab. Sama dengan artinya memberikan ataupun melakukan pembelaan iman. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dan saya percaya dalam konteks kekinian pada zaman sekarang dengan media yang semakin canggih, kita juga mengalami serangan-serangan dalam hal iman kita. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk kita melakukan pembelaan iman. Untuk kita berapologet tentang iman kita. Karena dalam 1 Petrus juga kita diminta untuk memberi pertanggungjawaban tentang iman. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan pembelaan iman. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pembelaan iman. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama adalah dalam ayat 6 sampai 7, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa aku dituduh orang-orang Yahudi. Di sini kita melihat bagaimana pemahaman Paulus yang sangat baik, yang sangat mendalam tentang imannya. Jadi saya melihat hal yang pertama dalam melakukan pembelaan iman, yang pertama kita dituntut untuk harus memahami iman kita dengan baik. Kita harus punya pengetahuan tentang iman kita dengan baik. Karena tanpa memahaminya dengan baik, tidak mungkin kita bisa melakukan pembelaan iman dengan baik. Jadi memahami, mengetahui iman kita dengan baik, dengan benar, dengan dalam, secara komprehensif, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita bisa melakukan pembelaan iman. Jadi ini hal yang pertama yang dituntut dari kita. Yang kedua, dalam ayat 7 dan 8, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun.
Karena pengharapan itulah ya Raja Agripa aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Di sini kita melihat bagaimana Paulus melakukan pembelaan dengan menjelaskan iman dengan baik. Jadi dalam melakukan pembelaan iman yang kita perlu jelaskan adalah iman kita, bukan iman orang lain. Yang perlu kita menjelaskan adalah kitab suci kita, tidak perlu menggunakan kitab suci orang lain. Yang perlu kita jelaskan adalah siapa Yesus Kristus itu yang penting. Tidak perlu mempersoalkan nabinya orang lain, mempersoalkan kitab sucinya orang lain, mempersoalkan agama orang lain, itu tidak penting. Tidak perlu dalam melakukan pembelaan iman. Karena yang kita buat pembelaan iman adalah iman kita, bukan iman orang lain. Jadi melakukan pembelaan iman itu sangat penting, dan kita dituntut hal yang kedua adalah menjelaskan iman kita dengan baik kepada orang lain supaya mereka bisa mengerti bagaimana iman kita yang sebenarnya atau iman kita yang sesungguhnya. Seringkali yang terjadi kita pakai menyampaikan pembelaan iman itu justru untuk menjelekkan orang lain, menjelekkan kitab suci orang lain, menjelekkan agama orang lain, menjelekkan nabi orang lain. Itu bukan namanya pembelaan iman. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita dalam melakukan pembelaan iman, kita belajar dari Paulus, menjelaskan iman kita dengan baik juga. Tidak perlu menjelaskan iman orang lain. Yang ketiga, yang saya lihat dari kehidupan Paulus, dia melakukan pembelaan iman. Yang ketiga, menyampaikan pembelaan itu dengan sopan. Anda perhatikan pada waktu dia melakukan pembelaan di hadapan Agripa, dia tidak melakukannya dengan emosional. Dia tidak melakukannya dengan menghina-hina orang lain, menghina kitab suci orang lain, menghina kepercayaan orang lain, menghina nabi orang lain. Itu tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah, yang ketiga adalah kita menyampaikan pembelaan iman dengan sopan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Dia tidak melakukannya dengan secara emosional. Tidak. Dia dengan nalar, dengan otaknya. Dia menyampaikan pembelaan dengan sopan. Itu yang dibutuhkan dalam konteks kita sekarang ini. Mari kita melakukan pembelaan iman itu dengan menyampaikan pembelaan itu dengan sopan. Tidak perlu dengan emosional, tidak perlu dengan menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Itu bukan cara-cara Kristiani. Cara-cara Kristiani adalah kita tetap menyampaikan pembelaan iman kita dengan sopan, bukan dengan cara-cara yang lain. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, mengajar kami melakukan pembelaan iman. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Tolonglah kami supaya kami harus memahami iman kami dengan baik. Tolonglah kami supaya kami menjelaskan iman kami dengan baik. Dan tolonglah kami supaya kami menyampaikan pembelaan dengan sopan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.